Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Alfiani dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap data dimasukkan ke dalam salah satu kelas tertentu atau disebut juga dengan pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang acak atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi dengan tetap mempertahankan informasinya. Ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi, yaitu yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas. Kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam tabel distribusi frekuensi, yang terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Sedangkan kelas boundaries atau tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari batas bawah kelas yang sebenarnya dan batas atas kelas yang sebenarnya. Yang kedua yaitu interval atau panjang kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Dan yang ketiga yaitu titik tengah, merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Ada beberapa jenis distribusi frekuensi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Berikutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau dari bawah adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah jumlah frekuensi relatif dengan menggunakan persentase. Langkah-langkah dalam penyusunan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, menentukan range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data yang diobservasi. Yang keempat, menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Batas-batas kelas yang pertama yaitu tepi bawah kelas dengan rumus batas bawah kelas dikurang 0,5, tepi atas kelas dengan rumus batas atas kelas ditambah 0,5, panjang interval kelas dengan rumus tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Keenam, menentukan titik tengahnya dengan rumus setengah dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. 7. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem Tolly atau Torus. 8. Menyajikan distribusi frekuensi, yaitu mengisi kolom frekuensi sesuai dengan Tolly atau Torus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.